Tapi ibu kayaknya pernah bilang, ibu kandung saya itu istri kedua ayah saya. Pak Aditya itu pertama kali ngelihat wajah saya, dia kaget sekali. Dia sampai histeris karena dia ngerasa saya segitu miripnya sama Widuri, istri pertamanya Pak Aditya. Dan sama halnya waktu saya ketemu sama Mutiara, Bu. Dia juga kaget banget karena saya katanya mukanya sangat amat mirip sama ibu angkatnya. Saya mohon sama ibu, tolong pegang janji ibu. Tolong jangan pernah bilang sama siapapun kalau saya adalah istri keduanya Mas Aditya. Hai M-Kissers, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kissers ikutin cerita merangkai kisah indah episode 198. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aditya mencari tahu soal bayi Cynthia kepada Rianti. Ini membuat Cynthia mengingat soal masalah Rianti yang mengetahui keberadaan Kenzo saat dahulu. Di mana kamarnya? Jadi benar, kamar bayi nomor 320 itu yang ditinggalin ibunya karena nggak bisa bayar tagihan. Kok ada ya ibu yang tega ninggalin bayinya cuma karena nggak bisa bayar tagihan rumah sakit? Rianti yang pergi pas banget bertemu dengan Aurel. Apalagi Ipa memberitahu soal keberadaan Dikta dan Cynthia. Makanya Rianti akan menghindar dari Cynthia. Tuh kan M-Kiss first. Cynthia bertanya soal keberadaan Rianti di rumahnya. Tapi karena masih ada Aditya, Cynthia juga akan menunda rencananya bertemu dengan Rianti. Ternyata ojek yang membawa Marsha adalah orang suruhan Sandra. Sandra jadi senang mengetahui Marsha yang pingsan. Waduh kacau mbak, rencana kita gagal. Kayaknya Marsha udah curiga, tapi saya nggak mau mbak. Dianya nekat lompat sampai dia jatuh. Tapi sekarang kayaknya dia pingsan mbak. Terus gimana? Aduh lagi kamu gimana sih, kan saya udah kasih tahu kamu plannya gimana, rencananya gimana, masa itu aja nggak bisa? Terus rencananya gimana? Saat ini saya sekarang buru-buru kabur mbak. Saya takut ketahuan sama warga. Yang pastinya saya nggak tahu gimana kondisi Marsha dan siapa yang nemuin dia. Aduh, apa juga sih kalau misalkan emang Marsha lukanya lumayan. Itu bisa jadi pelajaran sekalian shock therapy buat dia untuk stop main-main sama saya. Tapi next time saya nggak suka ya kamu kayak gini, kamu kerja yang benar. Di lain sisi, Kenzo menunggu kedatangan Marsha, apalagi Marsha nggak bisa dihubungin. Sementara Marsha sedang dibawa oleh orang lain. Dan dia sadar ketika dirinya ada di mobil orang lain. Makanya dirinya jadi curiga kalau ini ulah Sandra. Pak, lihat HP saya nggak ya? Alhamdulillah, mbaknya udah sadar ya. Kalau HP saya nggak lihat mbak. Tadi pada saat saya nolongin, saya dibantuin warga masukin ke taksi ini. HP aku kok nggak ada ya? Terus aku ngabarin Dikta gimana? Aku kenapa bisa kayak gini? Marsha yang ingin menghubungi Dikta jadi sulit. Dia malah histeris melihat keadaan mukanya. M-Kiss first. Cynthia dan Dikta bertanya di mana tempat lahir Mutiara. Penjelasan Mutiara membuat Cynthia tahu kalau Mutiara anak kandung siapa. Saya kan dari kecil dirawatnya sama ibu angkat saya, Bu Widuri. Jadi saya tahunya saya lahir di kampung Rawasari. Ibu kamu pernah kasih info lain nggak? Yang mungkin saya nggak tahu. Tapi ibu kayaknya pernah bilang,
ibu kandung saya itu istri kedua ayah saya. Istri kedua Pak Aditya itu kan Bu Rianti. Emangnya kenapa? Apa Pak Aditya dan Bu Cynthia tahu sesuatu tentang keluarga saya atau orang tua kandung saya? Maaf Mutiara, saya sebenarnya ngerasa gak tega banget buat cerita ini sama kamu. Mungkin kamu anak dari Pak Aditya dan Bu Rianti. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya dulu berharap banget kalau Bu Rianti yang ibu kandung saya. Tapi kayaknya saya salah. Saya mungkin memang terlalu berharap aja. Soalnya pas tes DNA, kita nggak cocok. Hasil tes DNA Rianti dan Mutiara yang gak cocok membuat Cynthia merangkai masa lalu Aditya, masa lalu yang sangat membingungkan. Sedangkan Rianti yang melakukan tes DNA untuk Kenzo dan Cynthia, rahasia ini akan dirinya tutup rapat-rapat. Mendengar cerita Mutiara dan kenyataan dari bayinya membuat Cynthia menangis. Ini membuat Mutiara dan Dikta gak tega kepada Cynthia. Bahkan Dikta menyarankan tes DNA dari makam itu. Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang memeluk Cynthia. OM Kiss First, ini bahaya. Marsha dibawa ke rumah sakit yang sama di tempat Rianti melakukan tes DNA. Kedatangan Aditya langsung ditanyakan oleh Kenzo soal keberadaan Marsha. Makanya Aditya menghubungi Sandra dan memperingatinya. Enggak, Sandra. Om cuma mau memperingatkan kamu aja. Agar kamu tidak nekat dan melakukan hal-hal yang aneh-aneh sama Marsha. Semua omongan Mutiara membuat Cynthia harus menutup rapat rahasianya. Dia gak tega harus menutupi soal Aditya adalah mantan suami Widuri. Pas banget dengan Aditya menghubungi Cynthia. Aditya bertanya soal Marsha. Makanya Cynthia bertanya alasan Aditya memilih Marsha. Alasan Bapak sampai mempekerjakan Marsha jadi asisten pribadinya Kenzo itu apa ya Pak? Karena Marsha ngelamar dan kebetulan saya butuh asprinya Kenzo. Dan kebetulan waktunya tepat, kenapa tidak? Marsha menjadi asprinya Kenzo. Oke, saya bisa ngerti alasan Anda. Tapi kalau Anda punya niatan mempekerjakan Marsha supaya Anda bisa merasa mendekatkan diri Anda ke saya, Anda salah besar. Baik Bu Cynthia, terima kasih sudah menjelaskan langsung ke saya. Karena suara merdu Bu Cynthia itu bikin rindu saya terobati. Miss Kiss benar-benar heran dengan kelakuan Aditya yang terus bermain-main dengan Cynthia. Ini lagi M-Kiss First, Ivan masih berusaha mendekatkan dirinya kepada Kayla. Jelas-jelas nih membuat Kayla risih. Ini semua karena Kayla teringat omongan Sandra kepada Ivan. Mereka gak tahu aja kalau Siti memantaunya. Pas banget dengan Trimo yang menghubungi Siti. Makanya keberadaan Ivan dan Kayla membuat Trimo dan ART lain gak suka. Sedangkan luka Marsha yang diobati tetap membuat dirinya teringat kalau ini ulah Sandra. Sandra yang memantau kegiatan Kayla di rumahnya melalui CCTV membuat Sandra menghubungi Kenzo. Apalagi Marsha-nya nggak ada, makanya dia yang mengajak Kenzo makan siang malah ditolak. Padahal Kenzo malah perhatian kepada Mutiara. Ini buat Miss Kiss gemas. Ada aja ulah Kenzo bikin Mutiara gemes. Jangan lupa makan ya, jangan kecapean, jangan lupa sholat zuhur juga. Mas Kenzo juga ya, jangan lupa makan. Saya mau lanjut kerja dulu, abis itu sholat zuhur. Lucu banget ya, kalau tiap chat sama Mutiara rasanya rileks gitu, kayak ada energi baru.
gue yakin kalau Mutiara tahu pas dia marah banget sekarang. Karena Marsha yang sulit menghubungi Dikta, Marsha menghubungi kafe. Makanya Yuda langsung memberi handphonenya kepada Dikta. Dikta, aku lagi di rumah sakit Mulia, tak? Aku habis lompat dari motor karena ada yang sempat menculik aku. Dia sempat pura-pura jadi ojol. Keadaan Marsha buat Dikta khawatir dan dia langsung bergegas menjemput Marsha. Rianti yang telah mendaftarkan tes DNA malah dibuat kaget karena Suster Gina yang sudah resign. Di lain sisi Yuda memberitahu Mutiara dan seluruh karyawan kafe soal keadaan Marsha. Ini membuat mereka heran. OMG first, ini gaswat. Rianti yang menghubungi anak buahnya tepat dengan Marsha yang mendengarnya tanpa dirinya tahu kalau Marsha mendengarnya. Untuk sekarang kamu belum perlu untuk mengintimidasi Kayla lagi. Yang kemarin kamu lakukan ke Kayla itu berhasil loh. Dengan kamu suruh paksa Kayla masuk ke ruangan jenazah. Setelah itu dia langsung ngaku semuanya di kantor polisi. Iya, nanti saya akan transfer kamu. Sekarang saya masih di rumah sakit Mulia. Kamu tunggu aja transferan saya. Gak hanya itu, Rianti dihubungi oleh Cynthia untuk bertanya soal masalah Rianti. Penjelasan Cynthia membuat Rianti shock. Dia takut rahasianya terbongkar, apalagi Rianti benar-benar hancur soal Mutiara. Saya kan sudah mengakui semua dosa-dosa saya sama ibu. Kira-kira Ibu Rianti mau nggak mengakui semua dosa-dosa ibu juga ke saya? Maksud Bu Cynthia apa ya? Saya keinget Mutiara, Bu. Dan saya juga kayak perlu kasih tahu ibu. Kalau Pak Aditya itu pertama kali ngelihat wajah saya, dia kaget sekali. Dia sampai histeris karena dia ngerasa saya segitu miripnya sama Widuri, istri pertamanya Pak Aditya. Dan sama halnya waktu saya ketemu sama Mutiara, Bu. Dia juga kaget banget karena saya katanya mukanya sangat amat mirip sama ibu angkatnya. Kalau ibu angkatnya sebelum meninggal, dia bilang ke Mutiara bahwa ibu kandungnya, orang tua kandungnya, adalah istri keduanya Pak Aditya. Jadi artinya itu Bu Rianti kan? Tapi kan ternyata hasil tes DNA-nya nggak cocok, Bu. Ibu berarti bukan ibu kandungnya Mutiara. Maaf kalau saya jadi mungkin terlalu ikut campur, Bu. Cuman saya ngerasa di sini ada puzzle yang hilang dan harus kita rangkai, Bu. Bu Rianti ini tahu nggak sebenarnya Mutiara itu ada hubungan darah atau tidak dengan Pak Aditya? Ibu ngerti perasaan saya. Perasaan saya kehilangan anak kandung saya sendiri. Artinya ibu juga bisa dong ngerasain perasaan Mutiara. Sebingung apa dia nggak bisa ketemu sama sekali sama orang tua kandung. Tapi seandainya memang Bu Rianti tahu orang tua kandungnya Mutiara, saya rasa ada baiknya ibu jauh lebih bijak untuk kasih tahu aja sama Mutiara siapa sebenarnya ibu kandungnya. Saya rasa nggak adil. Rasa yang lebih sakit dari berpisah dari anak kandung kita sendiri. Saya tahu ibu dengar saya. Iya, saya dengar kok Bu Cynthia. Dan saya mohon sama ibu, tolong pegang janji ibu. Tolong jangan pernah bilang sama siapapun kalau saya adalah istri keduanya Mas Aditya. Gaswat, Marsha mendengar fakta soal Rianti. Ini membuat Marsha akan memiliki rencana lain.
Ketika Rianti akan pergi, tepat dengan kedatangan Dikta. Makanya Rianti berbohong kepada Dikta. Mengetahui Marsha yang celaka membuat Rianti senang. Karena Kayla yang masih cemberut membuat Ivan pergi gitu aja. Apalagi Ivan lebih milih untuk bertemu Aurel. Melihat keberadaan Siti membuat Kayla marah dan mengancamnya. Siti! Jangan dibanting, Non! Siti! Kamu jangan pernah nguping atau ngintip pembicaraan aku lagi. Kamu ingat ya, Siti? Aku bisa segala Cassandra kalau kamu coba main-main. Ampun, Non. Jangan, Non. Saya nggak mau kalau Non Kayla jadi kayak Non Sandra. Bisa-bisanya ya, Marsha masih pura-pura cari perhatian dari Dikta. Ini buat Marsha memanfaatkan Dikta agar bisa antar jemput Marsha. Apalagi Marsha yang akan dirawat. Kenzo yang dihubungi Rianti membuat Rianti memberitahu soal keadaan Marsha. Dan lagi-lagi Rianti berbohong dengan keadaannya di rumah sakit. Walaupun gitu, Rianti kesal karena Kenzo yang akan jenguk Marsha di rumah sakit. Kedatangan Ivan di kafe membuat Aurel pergi. Bahkan Aurel meminta perlindungan kepada Mutiara. Pertemuan Ivan dan Mutiara membuat Ivan teringat perilakunya yang jahat kepada Mutiara. Bisa-bisanya Aditya dan Kenzo yang datang menjenguk Marsha membuat Aditya berharap dengan keberadaan Cynthia. Bahkan Marsha mengeluh membuat Aditya dan Kenzo curiga dengan Sandra. Aku rasa ada yang gak suka sama aku. Entah dendam atau mungkin gak suka aku jadi Aspri kamu. Aku gak tahu. Papa jadi ingat sama Sandra. Kemarin itu Sandra sempat datang ke kantor untuk labrak Marsha. Ya, kita tahu semua kalau Sandra itu sumber masalah. Sebenarnya Kenzo pun masih curiga, Pak. Pelaku tabrak lari yang bikin Mutiara koma itu pasti Sandra. Kepulangan Sandra minta Kayla memantau Marsha. Tapi informasi dari Sandra membuat Kayla curiga. Apalagi Sandra masih emosi kepada Marsha. Mau dia nggak datang atau mau dia telat datangnya, aku mau kamu tungguin Marsha sampai dia datang dan kamu awasin dia. Every little step that she did. Kok Cassandra tahu dia bakal masuk atau nggak besok? Terus dong aku tahu. Sekarang kan dia lagi di rumah sakit. Dia bisa tuh dari ojol. Aku kan udah bilang sama kamu deh. Aku bakalan balas semua perbuatan jahat orang ke kamu. Dan sekarang, gak ada yang bisa dicurigain sebagai pelaku di balik penculikan kamu selain Marsha. Oh, and also, Marsha juga udah ngejebak aku. Dan dia bikin aku hampir ditangkap sama polisi. Intinya, kalau misalnya ada orang yang mau nyakitin kita harus sakitin mereka balik. Mereka nggak tahu aja kalau Siti terus mendengar obrolan mereka. Keadaan Marsha membuat Kenzo melarang Marsha kerja. Tapi ketika Aditya dan Kenzo yang mau pulang, pas banget dengan kedatangan Cynthia. Pasti Aditya mencari kesempatan. Untungnya Kenzo langsung mengajak Aditya pulang. Apalagi Marsha akan pulang bersama Cynthia dan Dikta. Ternyata Ivan masih menunggu di kafe untuk bertemu dengan Aurel. Ini membuat Aurel menghindar. Selamat malam, Bu Rianti. Sementara Rianti yang datang tepat dengan keberadaan Mutiara. Rianti harus menahan rindunya untuk memeluk Mutiara. Tuh kan Kiss first. Rianti yang melihat keberadaan Ivan di kafe membuat Rianti mengancamnya. Apalagi Rianti yang ingin menghubungi Kayla membuat Ivan takut. Oh, jadi kamu tuh makan harus banget di kafe Sententia gitu? Saya jadi penasaran. Kira-kira Kayla tahu nggak ya kalau kamu udah di sini? Hah? Atau mendingan sekarang saya telepon aja Kayla? Gak usah sampai kabarin juga, Tante. Aku cuma makan, Tante. Tapi tetap aja, setelah kepergian Ivan, Rianti tetap memberitahu Kayla. Siapa sangka kalau Kayla hanya mendiamkan saja. Pasti dia maunya aku langsung balas chat dia dengan marah-marah.
Tapi aku gak akan ngelakuin itu. Aku tahu kok, Tan, kalau Ivan itu belum move on dari Aurel. Aku bakal nunjukin kalau aku bisa taklukin Ivan. Aku gak akan biarin Tante ngerasa seneng ngeliat Ivan cuman mau mainin aku. Benar-benar Miskis dibuat heran dengan tingkah Aditya mencari cara untuk mendekati Cynthia. Jelas-jelas tingkah Aditya membuat Kenzo bertanya. Papa beneran kan, Pak? Gak ada niatan buat ngedeketin Bu Cynthia lagi. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.